Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama ya, saya tidak membuat konten lagi dikarenakan kemarin saya agak ada kegiatan ya, teman-teman. Jadi kali ini saya menyempatkan waktu untuk mengajak teman-teman semua. Aduh, tar dulu capek banget tadi jalan kaki dari sana. Mengajak teman-teman semua berkeliling melihat kebun durian saya ya. Aduh, bagaimana kabar teman-teman semuanya ya? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Ini tadi saya ngelewatin jalan situ ya. Sini saya udah nyampe di kebun durian saya, dan kita sambil berkeliling akan sedikit bercerita ya tentang kebun durian saya ini. Ini untuk usianya sekitar 2 tahun 3 bulanan ya teman. Jadi untuk kebun durian saya ini luasnya berapa sih ini ya? Saya tanam totalnya itu ada 21 pohon ya teman. Untuk jenisnya itu saya tanam 3 jenis durian ya. Yang pertama itu durian bawor, terus kemudian musangking, sama yang terakhir itu duri hitam 6 pohon ya. Yang duri hitam itu 6 pohon, dan musangking cuma saya beli 1 dulu. Alhamdulillah ini kita udah sampai ya ke tempatnya atau ke kebun durian saya. Jadi ini seperti ini ya penampakannya teman-teman. Di usia 2 tahun 3 bulan. Untuk tingginya udah mencapai kira-kira nyampe 3 meteran lah. Yang ini jenisnya durian bawor ya teman. Saya udah lama juga ini nggak kesini ya teman. Udah berapa hari lah, berapa minggu malah ke sini dikarenakan saya ada kegiatan ya, alhamdulillah. Jadi ini pas saya nggak ke sini itu mbak saya yang ngurus ya. Ini untuk kondisinya yang super mantap ya, alhamdulillah. Untuk batangnya juga udah gede banget, ini udah sebesar kaki orang dewasa kalau kayaknya ini ada. Untuk tingginya ini udah tinggi banget ya, harus tarik cabang lagi ini ya teman. Untuk jenisnya ini durian bawor juga. Ini seperti ini ya kawan. Untuk batangnya udah besar sekali. Ini tadi sama yang itu ya teman. Yang pertama saya datang itu pertama sama usianya 2 tahun 3 bulan. Cuman yang ini rezekinya mungkin ya, atau hormonnya, kalau manusia itu hormonnya gitu bagus banget. Ada beberapa pohon ya yang kayak beda pertumbuhannya lebih cepat, alhamdulillah. Dan juga mungkin karena saya juga itu yang pertama itu tadi buat uji coba ya, biar kita gak penasaran juga. Kayak kan kata orang-orang tuh di pruning atau enggak pruning itu ada yang bilang katanya enggak berpengaruh, tapi saya yang ngerasa sendiri ya, sangat berpengaruh sekali terhadap pohonnya juga, terhadap kesuburan pohonnya juga, itu sangat berpengaruh ya teman. Oke, sekalian kita keliling ya, itu juga mantap sekali. Yang dulu itu ini pohon ini hampir mau mati ya teman, dikarenakan dulu yang di situ itu masih ada pohon pisang, sangat berpengaruh sekali. Karena mungkin sumber nutrisi yang saya berikan ke pohon tersebut malah banyak diserap oleh pohon pisang ya teman. Jadi sekarang alhamdulillah pertumbuhannya udah mantap, udah kembali normal ya. Oke, dan di sini saya ingin menjelaskan ya,
tips dari saya ya, dan yang saya sudah lakukan ya selama saya merawat pohon durian saya sampai sebesar ini, dari awal tanam sampai sebesar ini, itu sebenarnya itu nggak ribet ya teman. Nggak kayak mungkin kalau teman-teman terutama pemula ya, kalau searching di YouTube apa itu kayaknya itu sulit banget ya untuk merawat pohon durian. Pada dasarnya itu sangat gampang ya. Pohon durian itu yang paling penting itu kalau menurut saya air sih teman-teman. Soalnya saya sudah membuktikan juga ya, untuk pohon yang kekurangan air itu sangat langsung kelihatan. Pertama dari daunnya juga langsung kayak pada rontok gitu. Yang kedua itu juga kayak pertumbuhannya itu kayak stagnan, nggak cepat besar ya. Dan ini untuk pohon yang selanjutnya itu usianya sama 2 tahun 3 bulan. Pertumbuhannya mantap sekali ini, dan juga udah harus dilakukan pruning ke atasnya ya. Mungkin nanti kalau misal saya akan menyempatkan waktu lah. Dan yang kedua itu yang menurut saya penting itu, yang pertama tadi air dan juga pruning. Aduh, ini jalannya kemana deh? Dan juga pruning ya teman. Setelah saya rasakan dan saya koreksi gitu dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, ternyata pruning itu atau pemangkasan batang itu sangat berpengaruh ya teman. Contohnya itu tadi ada pohon pertama itu benar saya tidak lakukan pruning, pemangkasan batang, itu hasilnya seperti itu ya teman. Jauh tertinggal lah. Kalau hidup mah hidup. Kalau hidup itu hidup ya biasa gitu. Cuman untuk proses pertumbuhannya itu kayak melambat ya, kayak terlambat gitu. Dan ini untuk pohon selanjutnya mantap banget ya. Ini kayak iklan lah. Dulu ini udah ada yang nawar ya. Dulu viewer saya ada yang nawar itu pas dulu belum segini sih. Masih kira-kira ada 2,5 meter lah. Kalau sekarang udah 3 meteran lebih kayaknya ini pohon. Dulu pas 2,5 meteran itu ada yang nawar, katanya pengen dibeli 3 juta gitu. 3 juta berapa lah kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak mau lah. Kayak ini saya udah ngerawat dari kecil ya. Dari cuman dulu itu saya beli yang bukan yang udah gede gitu ya. Bukan dongkelnya, itu saya dulu beli itu bibit yang besarnya seperti ini teman. Batang utamanya itu seperti ini ya teman. Pas seperti ini batang utamanya. Ini kaki 2. Ini kaki 2 ya. Namun tidak ada bedanya sih kalau menurut saya. Tidak terlalu berpengaruh ya. Sedikit berpengaruh ya teman. Cuman nggak terlalu inilah, nggak terlalu jomplang pengaruhnya. Mau kaki 1, kaki 2, kaki 3 ataupun kaki 10 juga kalau ada ya, nggak terlalu berpengaruh. Nah, tadi saya mau bilang ya, kalau misalkan pruning, kalau misal pruning itu apa sih pentingnya pruning gitu kan. Saya sudah mencoba sendiri ya. Saya sudah mencoba sendiri, mempraktekannya sendiri. Itu ternyata sangat berpengaruh sekali ya. Dan juga sangat kelihatan terhadap pohonnya itu. Dan ini kita sambil keliling-keliling, sambil ngobrol juga ya teman-teman, sambil sharing-sharing juga sesama petani pemula juga ya, khususnya petani durian tuh sharing-sharing juga. Dan ini alhamdulillah untuk jeruknya ini mantep ya. Ini usianya kurang lebih 1 tahunan kayaknya, belum ada sih kayaknya ya. Itu saya ini dulu beli bareng sama bibit yang duri hitam itu. Nanti kita lihat perkembangan duri hitam saya ya, perkembangan pohonnya gimana. Ini dari kejauhan seperti ini ya teman. Dari kejauhan ini penampakannya seperti ini ya teman. Mantap sekali ya. Jadi itu ya teman, pentingnya pruning itu pertama itu terhadap batang ya. Terhadap batang itu sangat berbeda sekali sama pohon yang tidak kita lakukan pruning, itu beda sekali.
untuk pohon yang tidak dilakukan pruning atau belum dilakukan pruning itu, atau telat juga ya, relatif lebih kecil batangnya ya. Walaupun ya mungkin daunnya tuh subur ya, daunnya banyak, cuman itu sebenarnya itu kayak salah arti gitu. Mungkin orang awam tuh kalau misalkan pohon, kita nanam pohon gitu ya, daunnya subur bagus gitu, kayak enak ya. Saya juga dulu pas pertama nggak tahu ya, kayak wah bagus banget ini pohonnya gitu kan. Cuman setelah kita cermati ya, yang paling penting itu yang pertama itu ternyata dari pohon, dahan-dahan kayak batang-batang gitu ya. Teman-teman mungkin bisa bedain ya, kayak misalkan pohon yang banyak daunnya gitu, yang rimbun, kalau misalkan kita lihat lebih ke dalam ya, itu batang-batang yang penyangga itunya relatif lebih kecil ya dibandingkan pohon yang kita rutin lakukan pruning gitu. Pohon yang kita lakukan pruning itu relatif kayak cepat besar gitu ya untuk batang utamanya, terus ke batang-batang yang primer sekundernya gitu kayak relatif lebih cepat, dan juga itu kan bisa membantu terhadap pertumbuhannya juga ya, lebih cepat besar, lebih cepat tinggi gitu kan. Dan ini seperti ini ya untuk perkembangannya. Untuk pohon durian saya ini tingginya rata-rata udah mencapai yang 15 pohon ya, karena yang 6 itu nyusul. Dulu saya belinya nyusul ya, terakhiran yang jenis duri hitam itu saya belinya nyusul. Ini yang untuk 15 pohon rata-rata tingginya udah nyampe 3 meteran, bahkan ada yang lebih ya teman. Jadi seperti ini untuk kondisinya, mantap banget. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin mempunyai kebun durian juga ya, yang untuk area deket-deket itu bisa komen aja ya. Insya Allah saya ingin sekalian bersilaturahmi juga ya teman, dan juga sharing-sharing ilmu lah, karena saya juga masih sama aja pemula ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi itu ya, kalau menurut saya itu poin penting itu tadi, cara merawat durian itu gampangnya itu ya, airnya dicukupi, kemudian kita harus telaten melakukan pruning ataupun pemangkasan batang gitu ya teman-teman. Insya Allah untuk kalau misalkan kita lakukan seperti itu, insya Allah hasilnya baik ya, untuk terhadap pohonnya insya Allah hasilnya baik ya teman. Ini juga hampir harus pada dilakukan pruning ya teman. Oke, kita lanjut ke pohon yang saya tanam terakhir. Kurang lebih umurnya ada setahun ya teman. Umurnya ada setahunan. Saya beli yang kecil banget dulu, lebih kecil dari yang pohon sebelumnya itu ya. Saya dulu beli bibitnya sangat kecil sekali, dan sekarang untuk tingginya udah nyampe 2 meteran lah ada. Cuman memang batangnya masih kecil ya teman, tapi untuk progresnya alhamdulillah udah mantap sekali ya. Ini untuk duriannya duri hitam. Ini seperti ini ya teman. Dulu saya, kalau misalkan teman-teman atau penonton lama lah pasti tahu, saya pas baru beli itu besarnya kalau nggak salah seperti inilah, ada segini. Kalau sekarang udah nyampe segini ya alhamdulillah, dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti ini teman-teman, mantap sekali, mantapnya. Kondisinya alhamdulillah. Saya beli 6 saya jujur ya, dulu pas beli yang 6 bibit itu terakhir, saya jujur kayak udahlah, kayak saya pasrah ya. Kalau misalkan ini nanti bagus gitu, hidup ya berarti rezeki saya gitu. Kalau misalkan mati juga ya udahlah, untuk kayak pengalaman ya. Namun alhamdulillah seperti ini teman-teman, nggak ada yang mati, satu pun nggak ada yang mati ya. Dan untuk perkembangannya kalau menurut saya ini bagus ya. Untuk perkembangannya kalau menurut saya ini bagus ya teman-teman, karena di usia 1 tahun
Pung kerinyin video. Tes ini deh, reken saya deh. Waduh. Oke teman-teman, barusan ada aki habis benerin air. Ini seperti ini ya, kembali ke topik pembicaraan saya ya, topik pembicaraan kita lah. Ini seperti ini ya teman, ini harusnya seperti ini sih. Untuk penyaganya kalau bisa ini jangan memakai kayak pohon-pohon yang bisa hidup gitu ya, seperti singkong itu nggak bagus ya, soalnya nanti kalau misal kelamaan itu kayak si pohon ini kayak kalah saing dalam misalkan mencari makanan gitu, mencari nutrisi itu kalah saing sama pohon singkongnya ya teman. Ini udah sampai jadi malah, aduh, nanti saya perbaikin lagi lah. Saya buat sama mbak saya kayak buat penyangga gitu. Ini sebenarnya untuk penyangga ya, niatnya untuk penyangga, cuman agak sedikit salah ya teman. Tapi maklum lah, karena mbak saya mungkin takut gimana gitu, karena kemarin jujur anginnya tuh kencang banget ya teman. Pas kemarin lah berapa minggu yang lalu itu anginnya kencang banget. Saya juga kepikiran banget ya, belum bisa ke kebun gitu, takut pada roboh gitu kan. Soalnya saya yang takut itu yang itu malah yang masih kecil-kecil ini ya teman, takut nggak, masih belum kuat kan. Jadi seperti ini ya teman. Tapi alhamdulillah untuk sekarang teman-teman bisa lihat semuanya nggak ada yang mati ataupun nggak ada yang kayak roboh gitu kan, masih mantap lah. Oke, jadi nggak kerasa ya udah berapa menit kita ngobrol gini, walaupun saya doang yang ngomong ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini sekalian sharing juga teman-teman, khususnya petani pemula ya. Oke, mungkin untuk video kali ini seperti ini dulu ya, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya seperti biasa saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang misalkan ingin ada keluhan apa aja gitu, bisa teman-teman komen aja ya di kolom komentar, siapa tahu saya bisa bantu gitu ya teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.